berbicara mengenai aplikasi PhD untuk Inggris. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh calon mahasiswa adalah apa sebetulnya yang harus dipersiapkan di tahap awal. Jadi ada 3 tahapan kalau saya boleh coba kelompokkan. Tahap pertama adalah setiap calon mahasiswa PhD harus mampu membuat sebuah riset proposal. Riset proposal ini akan menjadi acuan utama bagi calon supervisor, admissions maupun universitasnya melihat segi kemampuan kita secara akademik, dan juga mereka bisa lihat bahwa kita memiliki skill dalam menulis serta mengetahui apa yang ingin kita teliti. Di dalam riset proposal itu sendiri juga kita harus menyertakan metodologi riset, di mana mereka akan menggunakan metodologi itu untuk disesuaikan atau dicocokkan dengan calon supervisor yang ada. Apabila ada yang sesuai metodologinya, maka kesempatan kita semakin besar untuk bisa diterima. Tadi tahap yang pertama. Lantas di dalam tahap pertama ini, kami selaku perwakilan resmi dari universitas yang ada di Inggris juga memberikan panduannya sesuai dengan standar yang diberikan oleh universitas. Jadi sebuah panduan bagaimana cara membuat riset proposal yang diterima oleh universitas di Inggris. Kita akan berikan itu kepada setiap calon mahasiswa. Setelah tahap pertama, kita masuk tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap komunikasi, di mana kita akan mengkomunikasikan setiap calon mahasiswa dengan universitasnya. Jadi kita akan menjembatani komunikasi antara calon PhD dengan calon supervisor yang ada di universitas. Kami akan hubungkan siapa kira-kira supervisor yang ada di universitas. Di dalam tahap komunikasi ini, setiap calon mahasiswa akan berdiskusi langsung dengan calon supervisornya. Mereka akan mendiskusikan mulai dari penelitiannya, metodologinya, kemudian rencana risetnya, serta time frame-nya. Hal itu semua akan dibahas, dan mereka juga akan menyesuaikan apabila dirasa dalam riset proposal kita ada yang kurang sesuai. Mereka akan mulai meluruskan atau mulai merevisi supaya mereka bisa mendapatkan kesesuaian antara supervisor dengan calon PhD. Lantas tahap ketiga adalah memulai tahapan aplikasi. Sebetulnya 3 tahap ini dilakukan secara paralel. Jadi sejak pertama kita sudah mulai menyiapkan riset proposal, kita juga sudah mulai berkomunikasi, dan dalam tahap ketiga kita juga sudah memulai proses aplikasinya. Jadi ABEK akan melakukan itu semua, akan memberikan asistensi kepada setiap calon mahasiswa PhD di 3 tahap awal ini. Aplikasi seperti biasa, untuk aplikasi PhD akan diminta mulai dari ijazah S1, ijazah S2, transkrip S1, transkrip S2, CV, kemudian IELTS kalau sudah ada, dan 2 buah rekomendasi yang bisa mendukung aplikasi kita. Ya, jadi 3 tahapan yang paling utama adalah membuat riset proposal, berkomunikasi dengan calon supervisor, dan ketiga adalah memulai tahap aplikasinya. 3 tahapan awal ini tentunya akan difasilitasi oleh kami, seperti yang setelah kami lakukan sebelumnya kepada setiap calon mahasiswa PhD. Kita bimbing mereka dari awal agar mereka bisa mendapatkan surat penerimaan atau LOA dengan proses yang lebih cepat. Memang proses aplikasi PhD ini tidak singkat, akan makan waktu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Tergantung dari ketersediaan calon supervisor yang ada di Inggris. Apabila memang dari rekan-rekan sudah mengetahui satu bidang khusus atau satu topik khusus yang ingin diteliti dan sudah tahu kira-kira siapa potensi calon supervisornya, bisa juga disampaikan kepada kami. Kami akan langsung menghubungkan dengan beliau agar proses komunikasinya bisa segera berjalan. Nah, setelah 3 tahap ini, kami yakin sekali bahwa setelah melampaui 3 tahap dalam aplikasi, kita nantinya akan mendapatkan jawaban. Jawaban yang bisa diterima tentunya ada 2, satu bisa ditolak, satu bisa diterima. Kalaupun ditolak, jangan berkecil hati. Bisa jadi karena memang calon supervisor yang tidak ada atau tidak tersedia, atau topik risetnya yang tidak dikuasai oleh universitas. Karena kalau mereka ingin menjadi atau memberikan calon supervisor, paling tidak mereka
harus memastikan bahwa topik risetnya itu memang dikuasai, atau mereka memiliki seseorang yang paham betul mengenai topik riset tersebut. Setelah mendapatkan LOA, kami anjurkan atau kami dukung sekali agar rekan-rekan bisa mulai mencari pendanaannya. Pendanaan ini sebetulnya cukup banyak sekali dari pemerintah Republik Indonesia. Kita bisa langsung mendaftar program-program beasiswa PhD yang tersedia di negara kita. Kita mendaftar dengan LOA yang ada, mudah-mudahan akan membantu rekan-rekan mendapatkan jawaban mengenai sponsorship-nya lebih cepat ketimbang yang belum mendapatkan penerimaan dari universitas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saran kami, silahkan hubungi kita untuk bisa berkonsultasi, berdiskusi mengenai rencana PhD rekan-rekan semua. Jangan sungkan, bisa melalui email untuk berkomunikasi dengan kita atau melalui WhatsApp juga yang nantinya akan tertera di akhir video ini. Kita akan bimbing dari awal, dan kita doakan semoga intake 2022 bulan September nanti rekan-rekan semua sudah goal dan sudah mendapatkan penerimaan serta pendanaannya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya yang nantinya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai PhD atau S3 di Inggris. Sampai jumpa.